Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore bagi kita semuanya. Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang di tempat ini. Kita kembali datang bersekutu memuji muliakan nama Tuhan, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Haleluya. Kita satukan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan kepada sore hari ini. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Sore hari ini kembali kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami mau mempersembahkan pujian penyembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Kami yakin dan percaya hadirat Allah turun atas setiap kami sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami dengan pujian, ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Boleh rapikan tangan shalom. Jemaat Tuhan yang di rumah shalom. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan sebab Dia baik bagi setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan kepada Tuhan. Terima kasih atas
Inilah pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami persembahkan hanya bagimu satu-satunya Yesus, penyelamat kami. Sebentar kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, berkati hamba-Mu. Hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati Tuhan, amin. Iya, saya minta tolong cepat Alkitab saya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan sama-sama belajar khotbah seri dan pasca Pentakosta dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai 35. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Anda sekalian boleh menyimak. Saya akan bacakan mulai di ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini kita sudah banyak belajar bagaimana pengalaman murid-murid saat dilawat oleh Roh Kudus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana ketika hari Pentakosta tiba, murid-murid mengalami lawatan Roh Kudus. Murid-murid mengalami lawatan Roh Allah yang begitu luar biasa. Tanda-tanda ajaib terjadi pada waktu itu. Dan tidak hanya tanda-tanda ajaib, tidak hanya mujizat yang terjadi. Orang yang lumpuh sejak lahir mengalami pemulihan dan bisa berjalan. Dan orang-orang yang melihat pekerjaan Allah di bait Allah waktu itu, mereka semua memuji dan mempermuliakan Tuhan. Tetapi tidak begitu lama dari hal itu, Yohanes dan Petrus harus diadili. Saudara, apa yang terjadi minggu lalu kita sudah belajar. Pasca murid-murid Yohanes dan Petrus ditahan, diadili, kemudian dilepaskan dengan satu hal khusus, supaya mereka tidak memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Tetapi kita sudah melihat minggu lalu bahwa kegerakan doa itu muncul. Dan saudara, hari-hari ini saya memikirkan ada satu tipologi dalam pengertian hampir sama. Hari-hari ini bukankah bangsa kita mengalami situasi kondisi yang begitu mencekam? Di beberapa kota diberlakukan PSBB.
Di beberapa kota positif COVID-19 melonjak begitu luar biasa. Kalau saudara memperhatikan media sosial hari-hari ini, informasi yang Anda terima, bukankah itu membuat hati kita bisa mengalami ketakutan yang begitu luar biasa? Mungkin kita susah untuk bergerak, kita susah untuk beraktivitas seperti sedia kala waktu-waktu yang lalu. Tetapi kita belajar bahwa dalam semuanya itu Tuhan mau kita menyikapi situasi hari-hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada bersama-sama di gereja, tetap dalam protokol kesehatan, memakai alat untuk pelindung diri walaupun mungkin sedikit risih, tetapi itulah satu protokol yang perlu kita taati bersama. Coba Bapak Ibu Saudara di rumahmu masing-masing bisa lihat kanan kiri, kasih senyum yang paling manis, katakan begini: miliki cara hidup orang benar. Haleluya. Saudara, kita akan belajar dari poin ini, nats ini. Ada dua hal penting. Yang pertama kita akan sama-sama belajar. Mari, atau mungkin saya bisa dipinjamkan, karena sudah cukup lama tidak pakai PowerPoint. Saudara, saya mau mengajak kita sekalian bisa bersama-sama belajar bagaimana kehidupan orang percaya, bagaimana Anda dan saya mengalami satu kegerakan, satu kehidupan yang bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Anda dan saya bisa meneladani kehidupan orang percaya waktu itu. Murid-murid mengalami tekanan, murid-murid mengalami situasi kondisi yang secara manusia mereka bisa mengalami ketakutan. Sebab Petrus dan Yohanes karena berita Injil mereka harus diadili. Bahkan maklumat dari para tua-tua ahli-ahli Taurat, mereka mengeluarkan satu perintah supaya Petrus dan Yohanes tidak memberitakan kabar baik. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, kegerakan doa terjadi di pasal yang keempat bagian perikop sebelumnya kita sudah belajar. Dan di dalam ayat 32 sampai 35, bagaimana Anda dan saya memiliki cara hidup orang percaya waktu itu. Yang pertama, saudara, kita bisa temukan dari nats ini bahwa mereka hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Saudara, kita bisa melihat di ayat yang ke-32, ayat yang ke-34 sampai 35, mereka sehati dan sejiwa. Saudara, untuk bisa sehati dan sejiwa ini sulit. Saya beberapa waktu ini sudah yang keempat dan kelima. Terakhir kanseling pranikah pakai Zoom. Karena ada teman kita, jemaat kita di tempat ini bulan Agustus akan melangsungkan pernikahan. Saya buat kanseling pranikah pakai Zoom. Saya banyak bicara, saya sampaikan di situ walaupun Zoom terbatas, tidak bisa tatap muka secara langsung. Tapi saya sampaikan tadi siang terakhir, saya sampaikan begini: pasangan suami istri yang menikah itu bukan akhir LDR, akhir perjuangan untuk mendapatkan kekasih. Tapi justru pernikahan itu awal segalanya. Anda akan tahu kelemahan kelebihan pasanganmu. Saya bersyukur yang saya kanseling, dari saya masuk ke tempat ini sampai hari ini, semua sudah diberkati Tuhan, bahkan punya momongan luar biasa. Saya bersyukur, saya banyak bicara begini: Anda berdua untuk sehati sepikir butuh waktu. Tidak serta-merta begitu diberkati di gereja, kemudian lepas dari itu bisa sehati, apalagi sejiwa. Sulit
bisa bayangkan murid-murid waktu itu, orang percaya waktu itu diukur waktu masih sangat-sangat singkat. Tidak lama karena pasca hari Pentakosta, ketika Petrus mulai berkhotbah, ada banyak orang berkata, bagaimana supaya kami diselamatkan? Kemudian mereka memberi diri percaya, dibaptis, dan kira-kira bilangan waktu itu 3.000 orang, dan setiap hari bertambah-tambah jumlahnya. Saudara, tetapi menarik, kehidupan orang percaya waktu itu, saya heran dan kagum. Mereka bisa sehati sejiwa. Saudara, sehati sejiwa itu butuh proses, butuh waktu yang cukup untuk kita bisa menaklukkan ego kita masing-masing. Suami istri kenapa terjadi percekcokan, bahkan tidak sedikit orang Kristen pun cerai. Tidak sedikit juga pelayan Tuhan saya jumpai di beberapa kota yang kasus rumah tangga kemudian harus berpisah. Karena apa? Bicara sehati sulit, bicara sejiwa butuh pengendalian diri yang luar biasa. Tetapi ini satu frame, ini satu standar yang Tuhan mau Anda dan saya, jemaat yang dikasih Tuhan, hidup dalam kasih, belajar sehati sejiwa. Sulit Bapak Ibu Saudara untuk menanggalkan ego kita. Apalagi kalau pasangan suami istri strata pendidikan terlalu jomplang, biasanya sulit. Strata standar sosial, mungkin suaminya terlalu high class punya, istrinya mungkin terlalu di bawah. Ini butuh pengorbanan. Atau sebaliknya. Karena itu saya rindu jemaat GBI Sokit, Anda yang menangkap live streaming ini di rumahmu masing-masing. Kalau Anda masih suka cekcok, bertobat malam hari, sore hari. Karena apa? Kita mau belajar mengikuti standarnya Tuhan, hidup dalam kasih. Soal lebih lanjut bisa dikatakan tidak egois, tetapi mau berkorban, mau berbagi dengan yang lain. Soal ayat-ayat yang ada di situ tertera, mereka tidak punya pemikiran bahwa apa yang kupunyai ini milikku semata-mata. Saudara, tadi pagi saya jelaskan juga ayat ini jangan ditafsir letterlock. Setelah dengar khotbah ini kemudian pulang ke rumah mulai hitung sertifikat kekayaan yang ada. Saya punya tanah berapa hektar, saya punya rumah berapa, kemudian dihitung kalkulasi, dijual karena saya dengar firman, dijual, dibawa ke gereja, kemudian biar gereja yang bagi-bagi. Ini konyol. Walaupun memang kita melihat jemaat mula-mula waktu itu melakukan hal itu, karena ada satu pernyataan, ada suara yang mereka tangkap, ada pesan khusus yang mereka tangkap untuk melakukan itu. Konteks zaman ini, kalau Anda nggak dapat itu, jangan suka dipolitisir. Saya terus terang mau sampaikan kepada jemaat GBI Sokit dimanapun Anda berada. Kalau ada di antara kami hamba-hamba Tuhan dapat pesan begitu, berdoa sungguh-sungguh. Karena Tuhan kadang-kadang bicara tidak seperti itu. Saya jumpai kadang-kadang ada yang dapat pernyataan. Saya dapat pernyataan kamu harus korban ini, itu dan lain sebagainya. Saya baru mendengar tadi siang, saya pun belajar banyak dari live streaming di YouTube, khotbah hamba Tuhan, bahkan dosen-dosen saya mendengar tadi siang ada banyak kadang-kadang di antara kita sebagai pengkhotbah pun pintar dan bisa membawa jemaat untuk melakukan sesuatu, tapi pertanyaannya, hamba Tuhan melakukan tidak? Saudara, ini menjadi perenungan. Jangan ditafsir letterlock. Nanti kita jual semuanya, kita nggak punya apa-apa, kemudian kita mau salahkan siapa? Tapi poin yang ada di situ adalah
Anda dan saya tidak egois. Kalau memang Tuhan suruh kita untuk berkorban, berkorbanlah. Kalau Tuhan suruh kita untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. Saya tadi siang di Zoom Kanseling Pranika, saya bilang begini. Suatu kali waktu kalau ada tantangan untuk kita berkorban buat pekerjaan Tuhan pun, maka kalian yang sudah menjadi suami istri nanti harus berdiskusi. Kadang-kadang suami dapat pesan Tuhan, kemudian tidak bicara, minta peneguhan dari istri, dikorbankan semuanya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Istri gak terima, ribut di rumah. Kalau begini pesan Tuhan yang mana? Saudara, kita perlu bijak. Gereja pekerjaan Tuhan memang membutuhkan dana, tetapi bukan berarti korban-korban yang dipersembahkan jemaat karena terpaksa, karena ada intimidasi. Kalau tidak memberi, tidak diberkati. Kalau tidak ini, nanti untuk datang. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Mau berkorban. Kalau Anda mengasihi Tuhan tapi Anda nggak berkorban, saya katakan omong kosong. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan aku cinta Engkau, saudara akan berani bayar waktu, saudara akan berani bayar harta, saudara akan berani taruhan apapun. Yang penting kekasih jiwamu Tuhan Yesus disenangkan. Saudara, ini bicara hidup dalam kasih. Dan jemaat mula-mula mereka saling mempedulikan satu dengan yang lain. Saudara, tadi pagi saya sampaikan, saya bersyukur hari-hari ini pasca atau selama pandemi COVID-19, paling tidak saya bersyukur ada banyak muncul di media sosial posting karena melakukan berbagi kasih. Saya tidak alergi untuk kita berbagi, saudara, di posting. Saya bicara sama tim yang beberapa kali melakukan aksi Sokit Peduli, saya bilang, you fotokin ke saya saja, sudah. Paling nanti saya share di grup, sudah selesai. Karena apa? Kita nggak perlu publikasi begitu. Tapi yang penting kita bergerak. Saudara, banyak orang WA saya, Gini, Sokit apa sih? Lakukan apa? Saya bilang, you nggak perlu tahu apa yang kami lakukan. Yang penting kami lakukan bagian kami. Saudara, saya tidak alergi dengan itu, tapi saya sempat gimana gitu. Satu kali waktu saya keluar dari rumah, masuk kota, saya sempat terheran-heran karena sempat ngantri. Saya pikir ada apa? Ternyata ada kelompok bagi makanan. Saya nggak pedulikan, tidak alergi masalah bagi makanan. Tapi gara-gara bagi makanan, kemudian selfie, ngantri panjang. Saya bilang, ngapain gara-gara selfie bikin macet jalan? Ternyata hanya untuk dipublikasikan. Saudara, saya sekali lagi tidak alergi dengan itu. Tetapi dari situ saya melihat semua bergerak. Sampai-sampai kita canangkan sudah selesai di bulan Juni. Tapi kemarin ada yang telepon lagi, ini masih lanjut ya? Saya bilang belum tahu nanti. Tapi saya percaya jemaat berbagi kasih untuk menang. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum, kasih mau berkorban. Bagi kaum wanita mengerti betul pengorbanan melahirkan anak. Apakah melalui jalan sesar operasi itu atau lahir normal, dua-duanya mengandung resiko yang sama. Istilah orang Jawa, saya masih ingat seorang mama kalau melahirkan itu toh mati, bertaruh nyawa. Zaman sekarang susah sedikit sesar, zaman dulu enggak. Mau berapa kilo bayinya pun
gimana caranya bidan dukun bayi waktu itu menolong proses melahirkan dengan susah payah. Tapi saya melihat ibu-ibu yang melahirkan anak, ketika anaknya digendong oleh dukun bayi atau bidan, dibawa ke dia untuk ditaruh di dadanya, itu yang saya lihat, ibu-ibu pasti akan tersenyum dan berkata, kadang-kadang lupa tuh, ini anak siapa? Loh, mau kamu yang melahirkan kok tanya ini anak siapa? Saudara, tetapi lepas dari itu saya banyak belajar. Karena saya di kandungan ibu saya 10 bulan. Kalau zaman sekarang pasti sudah disesar. Tapi zaman dulu kan nggak ada alat sesar, mau pakai bendo. Nggak ada, saudara, 10 bulan. Tapi ibu saya, dukun bayi waktu itu bilang ini kayaknya kembar anaknya. Karena itu ketika mama saya dipanggil Tuhan, saya syok. Setiap hari sampai hari ini pun kalau saya mengenal, kok bisa ya? Saya pikir mama saya masih ada. Kalau saya pulang ke kampung, saya lihat foto besar. Dia dampingi saya wisuda S1, wisuda S2 di Semarang, wisuda S2 di Purwokerto. Saya didampingi pasangan saya. Tapi 2 kali saya didampingi, ada foto. Saya masih mengingat kenapa. Dia toh pati untuk melahirkan saya. Orang yang punya kasih pasti siap berkorban. Amin. Saya berharap berdoa jemaat Tuhan GBI Sokip yang hari-hari ini mungkin sedang selisih pendapat dengan keluarga, pasangan, anak, orang tua, bertobat. Karena hidup dalam kasih salah satu cirinya berkorban. Selain sehati sejiwa, ada korban yang bisa dia persembahkan untuk orang yang dicintai. Saudara, kepedulian satu dengan yang lain sangat-sangat kuat. Saya bersyukur pandemi COVID-19 ini membuat banyak jemaat itu WA pribadi, tanya kapan ibadah, kapan bisa kumpul-kumpul. Saudara, saya menangkap di situ satu ikatan yang erat untuk bisa berkumpul kembali. Berulang-ulang saya sampaikan, badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan pasti akan terbit. Pandemi COVID-19 ini akan selesai pada waktunya nanti. Walaupun banyak tokoh pakar mengatakan nggak tahu kapan berakhir, karena terus bergulir seperti bola salju. Mengejutkan hari ini, begitu hasil swab massal ternyata terpapar COVID-19, itu beberapa muncul. Tapi saya berdoa kita tidak perlu risau dan takut. Pemerintah lakukan bagiannya, bagian Anda dan saya taat dan berdoa supaya pemulihan segera terjadi. Saudara, yang kedua terakhir, kita lihat di ayat 33. Di sana dikatakan begini, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, kata kuasa ternyata kata yang sama yang dipakai dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus ditanya murid-murid, kapan sebentar lagi kau berkatakan meninggalkan kami akan pergi ke sorga, terus kapan Israel dipulihkan, kapan pemulihan buat kami? Yesus menjawab pertanyaan murid-murid gini, waktu dan kapan itu terjadi kau gak perlu tahu, Bapa yang akan kerjakan. Tapi ada hal penting nih, kalau Roh Kudus turun,
kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa ternyata sama dipakai di ayat 33 di pasal yang keempat. Dari kata dinamit muncul istilah dinamit. Apa itu dinamit? Dinamit satu kekuatan yang punya daya ledak yang luar biasa. Dan saudara kalau perhatikan di YouTube, saya sempat lihat beberapa tayangan YouTube. Kalau mau meruntuhkan bangunan, diganti dengan desain bangunan yang baru. Daripada pakai palu didobrak begitu tuh berhari-hari, mungkin bisa berminggu-minggu. Tapi di titik-titik tertentu ini ahli yang mendeteksi. Di titik-titik tertentu dipasang dinamit. Kemudian dikasih tombol waktu. Dari jarak sekian tinggal pencet. Maka itu bangunan yang megah tapi memang harus dirombak, itu runtuh ke bawah. Tapi saudara perhatikan juga dinamit yang dipakai dalam istilah senjata-senjata yang mematikan. Begitu dilempar, ditembakkan di satu titik, maka itu akan berdampak radius sekian kilometer ada di situ karena dampaknya. Saudara, kuasa yang ada pada kita dampaknya bukan untuk merusak. Orang Kristen, dampak yang kita berikan bukan untuk merusak sekeliling, tapi dampak yang kita buat adalah membawa sebuah perubahan kesaksian. Apa yang dilakukan para rasul ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita punya kuasa, power, dampak untuk menceritakan tentang kebaikan Kristus. Amin. Sekali lagi, saya tidak bermaksud antipati, tidak. Karena saya pun mengalami. Saya SD tahun 80 sekian. Tadi pagi saya sempat saksikan. Saya takut kalau teman-teman tahu saya Kristen. Zaman saya SD ada cerita intimidasi teman-teman. Kamu Kristen ternyata ya. Dengan takut dan malu saya hanya senyum. Tapi ada rasa takut. Kemudian ada kalimat berikutnya, Kristen nek mati dipenteng. Untuk ngomong haleluya itu takut. Untuk ngomong puji Tuhan takut. Kadang-kadang ketika kita pergi ke rumah makan, mau doa, itu lihat kanan kiri. Ada orang dah, kalau nggak ada cepat-cepat dudukkan kepala. Kalau bisa jangan sampai kedengaran suara, hanya dipluk saja kemudian amin, selesai. Tapi bukan berarti saya mengajarkan nanti kalau di rumah makan kita doa makan angkat kedua tangan, kemudian kita teriak dengan keras-keras, terima kasih Tuhan Yesus, sore ini malam ini saya mau makan. Nah, bukan begitu juga. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, kata haleluya itu sudah familiar. Di media sosial orang upload menu makanan, orang baru uji coba bikin kue walaupun gagal, tapi komen-komennya itu sekarang rohani-rohani. Nggak apa-apa, tetap semangat, puji Tuhan, haleluya. Zaman dulu takut saudara. Dan saya bersyukur pasca pandemi COVID-19 ini, media sosial di mana-mana. Saudara klik kalau hari Minggu, saudara klik di media sosial, semua siaran langsung. Saya sempat guyon sama istri. Bersyukur ya kita
setia, yang nonton bersama kan ketahuan di IG atau Facebook, oh setia, yang komen setia. Saya nengok ke pendeta live streaming yang ikut gabung viewernya ribuan. Tadi pagi saya bilang, saya jemaat Sokin, saya cinta Sokin. Tidak salah, saya pun masih nonton YouTube khotbah-khotbah dosen-dosen saya. Bahkan saya tekan like, subscribe-nya saya tekan. Ya saya paling tidak jadi viewer juga, tapi saya komitmen. Sudah hampir sekian waktu. Saudara bisa cek di akun saya. Posting semua hanya untuk memberitakan kabar baik. Amin. Saudara hidup dalam kuasa. Hidup dalam kuasa. Dengan kuasa yang besar, para rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kabar baik tentang Yesus Kristus diceritakan. Saudara, sekarang kita punya hak yang sama. Nggak perlu takut, kita dilindungi. Beragama, punya keyakinan, kita dilindungi. Kita punya hak yang sama. Karena itu sekarang media sosial dimanapun, akses dipersilakan. Gereja A, gereja B, live streaming, dan semua memakai media sosial. Saya bersyukur Kristus Yesus diberitakan. Dan sore hari ini pun berulang-ulang saya tidak pernah bosan. Buat saya secara pribadi, Anda yang menangkap live streaming ini, saya mau sampaikan, saya punya keyakinan. Sebagai orang Kristen, sebagai umat Kristiani, saya percaya Yesus Kristus adalah Allah. Dia turun ke dunia, Dia mengambil rupa seorang manusia, Dia menderita sengsara, disalibkan, mati, dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit, dan saya punya keyakinan Dia naik ke surga. Satu kali waktu Dia akan datang menjadi raja di atas segala raja, memerintah di zaman kerajaan 1000 tahun damai. Dan setelah itu masuk kepada kekekalan. Dia raja di atas segala raja, Dia Tuhan alam semesta. Itu keyakinan saya secara pribadi. Saya bersyukur orang Kristen boleh hidup dalam kuasa untuk memberitakan kabar baik, kesaksian dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Allah yang kita kasih. Amin. Saya berdoa Anda umat Kristiani, orang percaya umat Kristen, mari biarlah hidup kita hidup dalam kasih, hidup kita dalam kuasa yang datang dari Tuhan. Bukan membawa dampak yang jelek, bukan membawa dampak yang tidak baik, tetapi kehadiran kita, keberadaan hidup kita hanya untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Di rumahmu bisa lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan jadi kesaksian. Haleluya. Saya banyak mendengar Bapak Ibu kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Sampai hari ini saya banyak melihat, mendengar, bahkan banyak yang cerita melalui WA bagaimana pertolongan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan saya bersyukur melihat media sosial, postingan-postingan beberapa teman-teman angkatan alumni, angkatan lama, mereka bergerak melakukan apa yang harus mereka lakukan. Saya sangat tersentuh. Ada seorang teman, saya tidak perlu sebut dari daerah mana, dia ada di daerah terpencil. Ya, gereja yang dia layani jemaat mungkin tidak seperti gereja-gereja di kota, tetapi yang dia lakukan,
Dia mulai sisir jalanan di depan gereja, karena itu jalan umum. Dia mulai bersihkan, dia mulai atur rapi dan lain sebagainya. Kemudian ada kalimat, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang spektakuler, tetapi apa yang menurut manusia kecil dan tidak terpandang, tetapi kita lakukan dalam rangka untuk kebersamaan. Bukankah itu sebuah pelayanan? Waduh, saya waktu baca kalimat itu saya tersentuh. Satu kesaksian saya mau sampaikan. Ketika kami Zoom para fasilitator dan guru-guru sekolah minggu sejalan, di masa pandemi, banyak gereja melakukan live streaming online. Tapi di salah satu desa, karena orang tua, semua anak-anak mereka orang tuanya tidak punya gadget, yang punya gadget tidak punya kuota. Ada guru sekolah minggu yang menginspirasi kami semua guru-guru di Jawa, yang dilakukan guru sekolah minggu ini. Setiap sudah hari Jumat dan Sabtu dia berdoa, Tuhan berikan aku berkat supaya aku bisa beli kuota, supaya aku bisa beli snack. Kalau hari Minggu dia keliling, dia telepon orang tuanya, Pak Bu, suasana gini saya tetap pakai protokol kesehatan, boleh tidak saya kunjungan ke anak bapak ibu? Oh ya boleh Kak, tapi nggak boleh deket-deket. Iya oke. Kemudian didatangin rumah ke rumah dengan perlengkapan APD. Kemudian apa yang dilakukan? Dia bawa snack, dia bawa HP dan kuota, dia pakai untuk mengajar anak sekolah itu nonton online. Setelah itu guru sekolah minggu ini doakan anak-anak, kanseling anak-anak. Besoknya begitu, seminggu bisa 2 hari sampai 3 hari, sampai semua anak-anak terlayani. Soalnya ketika saya dengar kesaksian itu, semua fasilitator tidak disadari kami meneteskan air mata. Itu bentuk pengorbanan dan kasih. Seberapa yang bisa kita lakukan untuk melayani, berbagi kasih, kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita satukan hati dalam doa kita. Kami bersyukur sore petang hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah new normal. Kami yang mengikuti melalui live streaming, kami yang ada bersama-sama, kami bersyukur kami boleh mendengar kebenaran firman. Kami mau belajar hidup dalam kasih, sehati sejiwa. Kami mau berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami mau hidup dalam kuasa Tuhan. Kami bersaksi tentang kebaikan-Mu, tentang kasih-Mu. Yesus, Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa dan pelanggaran hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang mengasihi hidup kami. Bapa, malam hari ini kami berdoa, petang hari ini kami berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Kami mengangkat hati kami. Kami berdoa untuk Bapak Untoro, kami berdoa untuk Ibu Dewi Simbol, kami berdoa untuk Bapak Haryadi Sugeng, kami berdoa untuk Saudari Agnes Yulia. Kami berdoa Tuhan, ditambah-tambahkan usia mereka sekalian, ditambah-tambahkan juga kasih karunia, kekuatan, kesehatan. Jagai hidup anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu ini dengan perlindungan sempurna dari Tuhan. Kami tetap mengangkat hati kami. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia di Jakarta beserta staf jajarannya. Kami berdoa untuk Ketua BPD-BPD yang ada di setiap provinsi,
Secara khusus kami berdoa untuk Ketua BPD Jateng dan DIY beserta seluruh jajaran. Kami berdoa untuk perwil-perwil yang ada di BPD Jateng, DIY, dan secara khusus perwil Barat Daya beserta seluruh jajarannya. Tuhan memberkati setiap mereka. Dan juga secara khusus kami mengangkat hati kami berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan diberkati gembala kami. Tuhan diberkati dengan kesehatan, kekuatan, visi terus untuk pertajam. Biarlah hamba-Mu para pemimpin rohani kami membawa kami umat-Mu makin hari dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Bapak yang baik, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang belum kunjung selesai, kami mengangkat hati kami. Kami berdoa untuk semua pasien yang terpapar positif COVID-19. Kami berdoa Tuhan dipulihkan kesehatannya, imun tubuhnya dinaikkan, pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tenaga medis, gugus tugas, tim khusus yang menangani bencana yang ada di negeri kami, diberkati kesehatan mereka, diberikan hikmat untuk mengelola semuanya Tuhan. Dan teristimewa kami juga berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, TNI, Polri, Tuhan, anggota dewan yang ada, setiap lembaga-lembaga tinggi di negeri kami ini. Tuhan memberkati mereka dari tingkat pusat sampai daerah. Diberkati hidup mereka, kesehatan, kekuatan dilimpahkan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan. Badai pasti berlalu dari negeri kami. Pelangi pertolongan Tuhan akan terbit atas negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara sampai ujung selatan negeri kami dipulihkan, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami petang hari ini. Tuhan memberkati setiap kami sekalian yang ada di rumah, yang ada bersama-sama saat ini. Semua diberkati, dilindungi Tuhan. Kesehatan, kekuatan terus Tuhan limpahkan. Secara khusus kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mulai dari kelompok bermain, playgroup TK, SD, SMP, SLTA, dan setingkat yang ada, bahkan sampai perguruan tinggi yang besok hari akan memulai tahun ajaran baru. Kami berdoa walaupun masih online di rumah, Tuhan memberkati anak-anak kami. Biarlah semester tahun ajaran baru ini kekuatan, kesehatan, hikmat, kepandaian, kecerdasan dinyatakan buat anak-anak kami semua. Buat para guru, dosen, semua Tuhan yang memberkati. Dengan situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, biarlah mereka pun diberikan kekuatan, hikmat, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna. Biarlah mendidik anak-anak kami dengan kekuatan yang datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami membawa setiap korban-korban syukur anak-anak-Mu, baik korban mingguan, persembahan, ucapan syukur, tantangan persepuluhan, apapun yang dipersembahkan umat-Mu, Tuhan yang memberkati lipat-lipat kali ganda. Dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, diberkati, dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Yang mengikuti live streaming, Anda akan kembali ke aktivitasmu sepanjang malam hari ini dan sepanjang minggu ini. Karena itu, terimalah rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, dari yang dewasa sampai anak yang dikandung. Tuhan memberkati kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.